Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jiwa yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin selama ini kamu rasakan, tetapi jarang diperhatikan. Inilah sebab mengapa hidupmu tak pernah tenang, jawabannya ada di dalam diri. Pernahkah kamu merasa, meskipun semua tampak baik di luar, pekerjaan, keluarga, teman, tapi hati tetap gelisah, pikiran tidak tenang, dan jiwa terasa lelah? Jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Banyak dari kita merasakan hal yang sama, dan sebenarnya, jawaban dari keresahan itu ada di dalam diri sendiri, menunggu untuk ditemukan. Di video kali ini, kita akan menelusuri langkah demi langkah, membuka rahasia jiwa, dan menemukan cara untuk menghadirkan ketenangan yang sejati. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir, sobat jiwa, karena setiap detik dari perjalanan ini bisa menjadi kunci bagi kedamaian hatimu. Mengapa kesibukan dan stres tak pernah pergi dari hidupmu? Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu terus berjalan tanpa jeda? Seolah-olah waktu tidak pernah memberi kesempatan untuk bernapas? Kamu bangun pagi dengan kepala yang masih berat, menjalani aktivitas dengan tubuh yang tidak sepenuhnya hadir, lalu kembali tidur hanya untuk mengulang pola yang sama hari berikutnya. Dan entah mengapa, meskipun kamu sudah berusaha menjadi lebih disiplin, lebih sibuk, lebih produktif, ketenangan itu tetap tidak datang. Sesungguhnya, penyebab hidupmu tak pernah tenang bukan karena dunia di sekelilingmu begitu kacau, tetapi karena kekacauan itu telah mendapat tempat di dalam dirimu. Dunia luar hanyalah cermin. Apa yang tampak di luar adalah pantulan dari apa yang belum terselesaikan di dalam. Banyak orang mengira bahwa stres datang dari pekerjaan, keluarga, tuntutan hidup, atau orang-orang yang menguras energi. Padahal, akar dari kegelisahan itu jauh lebih dalam, ia berasal dari ruang batin yang sudah lama kamu abaikan. Kamu sibuk? Iya. Kamu lelah? Iya. Tapi kelelahan yang paling berat bukanlah kelelahan tubuh, melainkan kelelahan jiwa yang terlalu lama menanggung beban tanpa pernah diberi kesempatan untuk bersuara. Ketika tubuhmu capek, kamu bisa tidur. Ketika pikiranmu penuh, kamu bisa istirahat. Namun ketika jiwamu lelah, kamu tidak tahu harus pergi kemana. Itulah yang membuat stresmu tidak pernah pergi. Di dalam dirimu, ada konflik yang belum terselesaikan, tentang rasa takut, rasa tidak cukup, rasa bersalah, luka lama, penolakan diri, dan ekspektasi yang kamu simpan bertahun-tahun. Ia seperti api yang menyala pelan, tapi selalu hidup. Kamu bisa sibuk melakukan apapun di luar, tapi selama api itu masih bernyala, hidupmu tetap terasa panas. Dan menariknya, banyak orang sebenarnya sudah menyadari ini. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya, tapi mereka memilih untuk menutup mata, sibuk mencari pelarian. Ada yang menenggelamkan diri dalam pekerjaan, ada yang mencari hiburan tanpa henti, ada yang memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat. Padahal, semakin kamu menolak mendengar suara batinmu, semakin keras ia akan berteriak. Stres sebenarnya bukan musuh. Ia adalah pesan. Ia adalah alarm. Ia berkata, ada sesuatu di dalam dirimu yang menunggu untuk diperhatikan. Tetapi manusia sering mengabaikan pesan ini. Mereka membasahinya dengan aktivitas, menutupinya dengan kesibukan, menekannya dengan kalimat-kalimat penghiburan. Sampai akhirnya tubuh ikut berbicara melalui sakit kepala, insomnia, mudah marah, cemas, dan rasa kosong yang sulit dijelaskan. Hidupmu tidak pernah tenang bukan karena masalahmu terlalu besar, tetapi karena hatimu terlalu penuh. Bayangkan sebuah gelas. Jika gelas itu penuh, sedikit saja air masuk, pasti akan tumpah. Begitu pula batinmu, ia terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak pernah kamu lepaskan. Setiap masalah kecil terasa besar. Setiap tekanan kecil terasa menyesakkan. Dan setiap gangguan ringan terasa seperti badai besar. Namun, kamu harus tahu satu hal penting. Ketidaktenangan adalah pintu menuju kesadaran. Ketika kamu merasakan gelisah, itu artinya jiwamu sedang memanggilmu. Ia ingin kamu berhenti sejenak,
melihat ke dalam, dan menanyakan sesuatu yang jarang kamu tanyakan. Apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Selama kamu tidak punya jawabannya, kamu akan terus mengejar sesuatu tanpa akhir. Kesibukanmu bukan kemajuan, tapi pelarian. Aktivitasmu bukan produktivitas, tapi bentuk penghindaran. Kamu terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Dan rapuhnya jiwa yang tidak disadari adalah sumber stres yang paling menyakitkan. Ketenangan tidak akan datang dari dunia luar. Bahkan jika semua masalah eksternal hilang sekalipun, kamu tetap tidak akan tenang jika luka di dalam dirimu tidak disembuhkan. Tetapi ketika batinmu sudah damai, bahkan badai terbesar pun tidak akan mampu menggoyahkanmu. Jadi, jika hidupmu terasa tidak pernah tenang, tanyakan pada dirimu. Bukan, apa yang membuat hidupku kacau? Tetapi, bagian mana dari diriku yang selama ini aku biarkan kacau? Jawaban itu ada di dalam dirimu. Dan ketika kamu berani menghadapinya, disitulah perjalanan menuju ketenangan yang sesungguhnya dimulai. Tanda-tanda energi negatif yang menguasai jiwa tanpa kamu sadari. Banyak orang mengeluh bahwa hidup terasa berat, bahwa setiap langkah dihadapkan pada kesulitan, dan bahwa rasa gelisah seolah mengikuti mereka kemanapun pergi. Namun, sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa penyebab utama dari semua ini bukan selalu dunia luar, melainkan energi negatif yang diam-diam menguasai jiwa mereka. Energi ini bukan hal mistis yang abstrak, ia nyata, terasa, dan memengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan bahkan bertindak. Energi negatif sering masuk melalui pola pikir yang salah, emosi yang terpendam, trauma yang belum disembuhkan, atau kebiasaan yang menahanmu dari kedamaian sejati. Ia bekerja perlahan, hampir tak terlihat, seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahmu. Semakin lama tidak disadari, semakin kuat pengaruhnya. Salah satu tanda paling jelas dari energi negatif dalam diri adalah perasaan mudah lelah dan tidak puas. Kamu bisa bekerja keras sepanjang hari, tetapi di dalam dirimu tetap ada rasa kosong yang tidak bisa diisi. Tidak peduli berapa banyak pencapaian atau materi yang kamu raih, hati terasa hampa. Itu karena energi negatif membuatmu terjebak dalam lingkaran, tidak pernah cukup. Ia memanipulasi persepsimu sehingga kamu selalu merasa kurang, selalu merasa gagal, dan selalu merasa bahwa apa yang kamu miliki tidak pernah memuaskan. Tanda berikutnya adalah emosi yang mudah meledak. Kamu mungkin menyadari bahwa hal-hal kecil membuatmu marah, sedih, atau cemas. Sebenarnya, energi negatif bekerja seperti api yang membakar dari dalam, ia memperbesar setiap ketidaknyamanan, mengubah masalah kecil menjadi bencana besar di pikiranmu. Padahal, dari luar situasinya mungkin biasa-biasa saja. Emosi yang tidak stabil ini adalah sinyal bahwa jiwa sedang menahan energi yang belum dilepaskan. Selain itu, energi negatif sering muncul sebagai keraguan yang terus-menerus dan rasa takut berlebihan. Kamu mungkin ingin mencoba sesuatu yang baru atau mengambil langkah maju dalam hidup, tetapi suara batin berkata, "Tidak mungkin, jangan lakukan itu, kamu tidak mampu." Energi negatif menanamkan benih ketidakpercayaan pada diri sendiri sehingga setiap peluang terasa menakutkan, setiap tantangan terasa mustahil, dan setiap langkah terasa berat. Akibatnya, kamu stagnan, merasa terperangkap, dan hidup terasa monoton. Energi negatif juga terlihat melalui pola hubungan yang tidak sehat. Jika kamu sering berinteraksi dengan orang-orang yang membuatmu merasa kecil, tidak berharga, atau tersakiti, mungkin ada resonansi energi negatif dalam dirimu sendiri yang menarik situasi seperti itu. Jiwa yang dipenuhi energi negatif cenderung memancarkan getaran yang serupa, dan secara tidak sadar menarik pengalaman dan orang-orang yang memperkuat perasaan gelisah dan tidak damai. Yang lebih halus namun sangat penting, energi negatif sering muncul sebagai perasaan bersalah atau penyesalan yang berlebihan. Kamu mungkin sering mengingat kesalahan masa lalu, mengutuk diri sendiri, atau menyesali keputusan yang telah diambil. Alih-alih belajar dari pengalaman, energi negatif membuatmu terjebak dalam lingkaran rasa bersalah, memperkuat rasa tidak tenang,
dan menghalangi kemampuanmu untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Namun, mengenali tanda-tanda ini bukan untuk membuatmu merasa putus asa. Justru sebaliknya, kesadaran adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari energi yang menahanmu. Setiap tanda adalah sinyal dari jiwa, ia ingin kamu memperhatikan, membersihkan, dan menyeimbangkan energi di dalam dirimu. Energi negatif bukan kutukan, melainkan pelajaran. Ia mengajarkanmu untuk mendengarkan diri sendiri, menyembuhkan luka batin, dan memilih jalan yang membawa kedamaian. Langkah pertama adalah mengamati diri sendiri dengan jujur. Sadari kapan kamu merasa gelisah, cemas, marah, atau mudah lelah. Catat pola yang muncul. Jangan menekan atau menolak perasaan itu. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, dari mana energi ini berasal? Apakah dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau ekspektasi yang terlalu tinggi? Dengan mengenali sumbernya, kamu mulai memiliki kontrol atas energi tersebut. Selanjutnya, penting untuk mengatur pikiran dan hati melalui kesadaran dan meditasi. Saat kamu duduk diam, memperhatikan napas dan perasaan yang muncul, kamu memberi kesempatan pada energi negatif untuk keluar dari tubuh dan pikiranmu. Kamu belajar melepaskan, bukan menahan. Kamu belajar menerima, bukan melawan. Dan ketika energi negatif dilepaskan, ruang batin yang sebelumnya penuh kekacauan mulai terisi oleh ketenangan. Ingat, energi negatif tidak bisa hilang dengan memaksakan diri atau melarikan diri. Ia hanya bisa dihadapi, disadari, dan dilepaskan. Dan ketika kamu mulai menyadari tanda-tandanya, kamu mengambil langkah pertama untuk membebaskan jiwa dari rasa gelisah yang selama ini menahanmu. Jadi, jika kamu merasa hidup berat, cemas, dan tidak pernah tenang, lihatlah lebih dalam. Perhatikan tanda-tanda energi negatif dalam dirimu. Karena hanya dengan kesadaran itu, kamu bisa memulai perjalanan menuju kedamaian sejati, di mana jiwa akhirnya bisa bernapas lega. Kebiasaan sehari-hari yang diam-diam menghancurkan kedamaianmu. Seringkali kita mengira bahwa ketenangan dalam hidup hanya bisa dicapai dengan perubahan besar, pindah rumah, mengganti pekerjaan, atau meninggalkan orang-orang yang membuat hidup terasa berat. Padahal, kunci kedamaian sejati lebih sering tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari yang tampaknya sepele, hal-hal yang kita lakukan otomatis, tanpa menyadari bahwa mereka diam-diam menguras energi dan menahan ketenangan jiwa. Salah satu kebiasaan paling merusak adalah terlalu sering menunda atau mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Kamu bangun pagi, langsung berlari ke aktivitas tanpa memberi waktu untuk menyambut hari. Pikiranmu dipenuhi daftar pekerjaan, tanggung jawab, dan ekspektasi, tetapi hati dan jiwa jarang disentuh. Ketika kebutuhan batin diabaikan terus-menerus, stres menumpuk, emosi menahan diri, dan kedamaian pun menjauh. Padahal, memberi ruang bagi diri sendiri, untuk bernafas, merenung, atau hanya duduk diam, adalah salah satu langkah paling sederhana namun paling ampuh untuk membangun ketenangan. Kebiasaan kedua yang merusak kedamaian adalah mengonsumsi terlalu banyak informasi tanpa filter. Media sosial, berita, notifikasi, dan percakapan digital membuat pikiran kita terus-menerus sibuk, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Energi negatif dari dunia luar masuk tanpa disaring, membentuk gelombang kecemasan yang mengalir di dalam jiwa. Lama-kelamaan, kesibukan digital ini membuatmu kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Pikiranmu terus berlari, tapi hatimu terasa kosong. Padahal, sedikit jarak dari informasi eksternal memberi ruang bagi kedamaian batin untuk muncul. Selain itu, kebiasaan menghakimi diri sendiri dan orang lain juga menghancurkan ketenangan. Setiap hari, tanpa sadar, kita menilai diri berdasarkan standar yang tak realistis, membandingkan dengan orang lain, dan mengutuk kesalahan kecil. Energi yang terbuang untuk menghakimi tidak hanya melelahkan, tetapi juga menciptakan tekanan batin yang membuat hati sulit rileks. Sementara itu, mengembangkan sikap penerimaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, membuka jalan bagi ketenangan yang lebih dalam.
Kebiasaan lain yang sering luput dari perhatian adalah menghindari emosi yang sulit. Kita cenderung menekan kesedihan, kemarahan, rasa takut, atau rasa sakit, berharap bahwa dengan mengabaikannya, hidup akan terasa lebih ringan. Padahal, emosi yang ditekan justru menumpuk di dalam jiwa, membentuk lapisan energi negatif yang menghalangi kedamaian. Membiarkan diri merasakan sepenuhnya, memahami emosi itu, dan melepaskannya dengan sadar adalah jalan untuk membersihkan hati dan membuka ruang bagi ketenangan. Selanjutnya, kebiasaan tidak menetapkan batasan juga menjadi sumber kerusakan batin yang diam-diam. Banyak orang terlalu sering mengatakan, ya, untuk orang lain, menerima tanggung jawab yang berlebihan, dan terus memberi tanpa menyadari batas kemampuan diri. Padahal, energi yang terus terkuras membuat hati lelah, pikiran gelisah, dan jiwa tidak punya waktu untuk pulih. Menetapkan batasan dengan tegas bukan egois, itu adalah bentuk cinta dan perlindungan terhadap diri sendiri, yang memungkinkan ketenangan hadir. Ada juga kebiasaan mencari validasi dari luar. Kita terlalu sering mengukur diri berdasarkan pendapat, pujian, atau pengakuan orang lain. Ketika validasi itu tidak datang, rasa tidak aman dan gelisah muncul. Energi negatif berkembang karena kita menyerahkan kendali kebahagiaan kepada dunia luar, padahal ketenangan sejati berasal dari pengakuan dan penerimaan terhadap diri sendiri. Ketika kamu mulai memberi validasi pada dirimu sendiri, energi negatif yang menumpuk perlahan-lahan mulai hilang. Terakhir, kebiasaan tidak memberi perhatian pada tubuh dan energi fisik turut menghancurkan kedamaian. Kurang tidur, makan sembarangan, jarang bergerak, dan hidup dalam pola yang tidak sehat membuat energi tubuh tersumbat. Tubuh yang lelah memengaruhi pikiran dan emosi, sehingga jiwa menjadi lebih rentan terhadap stres. Merawat tubuh dengan bijak bukan sekadar fisik, tapi juga spiritual, karena tubuh adalah wadah tempat jiwa mengekspresikan diri. Kesadaran akan kebiasaan-kebiasaan ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Tidak ada yang terjadi secara instan, tetapi dengan mengenali dan perlahan mengubah pola sehari-hari, kamu memberi kesempatan bagi ketenangan untuk hadir. Mulailah dengan langkah kecil. Bangun 10 menit lebih awal untuk duduk diam, periksa apa yang kamu rasakan sebelum membuka ponsel, atau katakan, tidak, pada sesuatu yang membebani. Setiap tindakan kecil itu memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas, membersihkan energi negatif, dan menemukan keseimbangan. Ingat, kebiasaan sehari-hari adalah pondasi dari ketenangan batin. Setiap pola yang diulang akan membentuk energi di dalam dirimu, entah itu negatif atau positif. Dengan kesadaran, disiplin, dan kasih sayang terhadap diri sendiri, kamu bisa mematahkan kebiasaan yang menghancurkan kedamaian dan membangun kehidupan yang lebih damai, ringan, dan penuh ketenangan. Rahasia diri yang sering terlupakan dan membuat hati gelisah. Seringkali hidup terasa berat bukan karena dunia di luar kita terlalu rumit, tetapi karena ada bagian dari diri kita sendiri yang terlupakan, sebuah rahasia batin yang tersimpan jauh di kedalaman jiwa. Rahasia ini bukanlah hal mistis yang jauh dari realitas, ia adalah inti dari siapa kita sebenarnya, suara yang selalu berbisik tapi jarang didengar, dan harta tersembunyi yang jika diabaikan akan membuat hati gelisah tanpa alasan jelas. Rahasia diri sering muncul sebagai perasaan tidak lengkap atau kehilangan arah. Kamu mungkin merasa hidupmu berjalan, tapi entah mengapa hati tetap gelisah. Kamu berhasil dalam pekerjaan, menjaga hubungan, bahkan meraih pencapaian yang tampak membanggakan bagi orang lain, namun di dalam diri, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Kekosongan itu adalah rahasia diri yang menunggu untuk diingat, ini bukan kehidupan yang sepenuhnya aku pilih untuk diriku sendiri. Selain itu, rahasia diri sering berwujud sebagai impian dan potensi yang terlupakan. Sejak kecil, banyak orang menanamkan ekspektasi tertentu pada kita. Jadi pintar, sukses, kaya, diterima oleh orang lain. Perlahan, suara batin yang ingin mengekspresikan diri, melalui kreativitas, kecintaan, atau panggilan hidup, tertekan dan tertutup. Akibatnya, kita hidup mengikuti formula yang bukan sepenuhnya milik kita.
Jiwa yang tersesat dalam rutinitas orang lain merasa gelisah, karena ia tahu ada bagian yang hilang dari kehidupannya sendiri. Rahasia diri juga bisa muncul sebagai keraguan dan rasa takut yang berulang. Banyak dari kita merasa cemas tanpa sebab, menolak mengambil langkah yang sebenarnya diinginkan, atau merasa tidak pantas meraih kebahagiaan. Energi gelisah ini bukan kebetulan. Ia adalah pesan dari rahasia diri yang meminta perhatian, aku ada di sini. Dengarkan aku. Aku bagian dari hidupmu yang harus kau jaga. Sayangnya, kita sering menekan rasa takut itu, bukannya mendengarkannya, sehingga ketegangan batin terus menumpuk. Selain itu, rahasia diri sering terikat pada luka lama yang belum disembuhkan. Luka dari masa kecil, pengalaman gagal, atau hubungan yang menyakiti hati, jika tidak disadari dan diproses, akan menjadi rahasia yang membebani. Tanpa sadar, kita membawa beban itu ke setiap langkah hidup, ke setiap hubungan, dan ke setiap keputusan yang kita buat. Energi luka ini menutupi ketenangan batin, membuat kita mudah tersinggung, cemas, dan gelisah. Seringkali, rahasia diri juga terkait dengan ketidakjujuran terhadap diri sendiri. Kita bisa menipu dunia, terlihat kuat, sukses, dan bahagia, tetapi jika di dalam kita menolak mengakui siapa diri kita sebenarnya, apa yang kita inginkan, apa yang kita takutkan, dan apa yang membuat kita merasa hidup, maka ketenangan tak akan pernah datang. Rahasia ini menuntut kejujuran yang mendalam, keberanian untuk menatap diri sendiri, dan keberanian untuk menerima semua bagian dari diri, baik yang indah maupun yang terluka. Menyadari rahasia diri bukan hal yang mudah. Ia membutuhkan waktu dan keberanian untuk merenung. Duduklah dalam kesunyian, jauh dari gangguan dunia luar, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang selama ini aku abaikan dari diriku sendiri? Bagian mana dari diriku yang belum pernah aku dengar? Mendengarkan jawaban dari batinmu adalah langkah pertama untuk membebaskan jiwa dari kegelisahan yang tampak tanpa alasan. Selanjutnya, penting untuk mengakui dan memelihara rahasia itu. Jangan menganggapnya sebagai kelemahan atau hal yang harus dihindari. Rahasia diri adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan yang otentik. Ketika kamu mulai memperhatikan suara batinmu, mengakui impian yang terlupakan, dan merawat luka lama dengan kesadaran, energi gelisah yang menghantui mulai berubah menjadi kekuatan dan motivasi. Kamu belajar memahami dirimu sendiri lebih dalam, dan hati yang gelisah perlahan menemukan kedamaian. Rahasia diri bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dari orang lain. Ia bukan pujian, pengakuan, atau pencapaian eksternal. Ia adalah hubungan yang kamu bangun dengan dirimu sendiri, rasa hormat pada siapa kamu, dan penerimaan terhadap semua pengalaman yang membentuk dirimu. Saat rahasia ini diperhatikan, hati yang gelisah mulai merasakan ruang lega, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih siap menghadapi dunia tanpa terseret oleh energi negatif yang tidak disadari. Jadi, jika hidupmu terasa gelisah, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, bagian mana dari diriku yang telah lama aku lupakan? Rahasia diri yang tertinggal itu bukan musuh, tapi sahabat yang menunggu untuk diingat. Dan ketika kamu mulai menyingkap rahasia ini, hati yang gelisah akan menemukan jalan menuju ketenangan, dan hidup yang sebelumnya terasa berat, perlahan menjadi ringan dan penuh arti. Cara alam semesta menunjukkan jalan menuju ketenangan. Hidup sering terasa seperti arus yang terus bergerak tanpa henti. Kita terseret dari satu kejadian ke kejadian lain, dari satu masalah ke masalah berikutnya, tanpa pernah benar-benar merasakan ketenangan. Namun, bagi jiwa yang mulai membuka kesadaran, alam semesta selalu memberikan tanda, cara-cara halus namun nyata, yang menunjukkan jalan menuju kedamaian sejati. Masalahnya adalah, banyak dari kita terlalu sibuk atau terlalu bising dengan pikiran sendiri, sehingga tanda-tanda itu sering terlewatkan. Salah satu cara alam semesta bekerja adalah melalui kejadian yang tampaknya kebetulan tetapi sebenarnya penuh makna. Misalnya, kamu mungkin bertemu dengan seseorang yang memberi saran yang tepat pada saat yang sangat kamu butuhkan, atau menemukan buku, artikel,
atau video yang seolah berbicara langsung kepada hatimu. Kejadian-kejadian ini bukan sekadar kebetulan, ia adalah pesan yang dikirim untuk membimbingmu, menunjukkan arah yang mungkin belum pernah kamu pertimbangkan. Alam semesta menggunakan peristiwa-peristiwa sederhana untuk membuka mata batinmu terhadap jalan ketenangan. Selain itu, alam semesta sering berbicara melalui perasaan dan intuisi. Pernahkah kamu merasa ada dorongan halus untuk berhenti, menunggu, atau mengambil keputusan tertentu tanpa alasan logis? Atau muncul rasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan yang salah? Itu adalah alam semesta yang berkomunikasi melalui tubuh, emosi, dan intuisi. Jika kamu mau mendengar, suara batin itu akan memandu langkahmu ke arah yang lebih damai. Tapi jika kamu mengabaikannya, kamu tetap terseret dalam kegelisahan dan konflik batin. Alam semesta juga menunjukkan jalan melalui simbol dan pengulangan. Mungkin kamu terus melihat angka tertentu, mendengar lagu yang sama berulang kali, atau mengalami pola situasi yang serupa. Masing-masing simbol ini membawa pesan tersembunyi yang menuntunmu pada kesadaran. Ia mengajakmu untuk berhenti sejenak, merenung, dan menyadari pola batin yang selama ini tidak kamu sadari. Dengan memahami simbol-simbol itu, kamu belajar mengenali energi dalam diri sendiri dan langkah-langkah yang bisa membawa ketenangan. Selain itu, alam semesta sering menggunakan rasa sakit dan kesulitan sebagai guru. Tidak jarang, peristiwa sulit muncul bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangunkanmu. Kesulitan itu seperti cermin, ia memantulkan bagian dari dirimu yang belum tersadari, ketidakjujuran terhadap diri sendiri, atau energi negatif yang belum dilepaskan. Dengan menyadari pesan dari kesulitan, kamu mulai belajar melepaskan beban batin, memahami dirimu lebih dalam, dan membuka ruang bagi ketenangan. Tanda lainnya adalah ketertarikan pada hal-hal yang membawa kedamaian. Alam semesta secara halus menarikmu pada praktik, tempat, atau kegiatan yang memperkuat ketenangan batin. Bisa berupa meditasi, berjalan di alam, menulis jurnal, mendengarkan musik yang menenangkan, atau sekadar duduk diam sambil menyadari napas. Hal-hal ini bukan kebetulan. Mereka adalah cara alam semesta membimbingmu untuk mengembalikan keseimbangan energi dalam diri. Ketika kamu mengikuti tarikan ini, ketenangan mulai muncul secara alami. Yang lebih penting, alam semesta menunjukkan jalan melalui keheningan dan kesadaran diri. Saat kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, mematikan distraksi, dan mengamati perasaan serta pikiranmu, kamu memberi kesempatan pada alam semesta untuk berbicara. Di saat itu, pesan-pesan halus, tentang arah hidup, pilihan, atau ketenangan, lebih mudah diterima. Kesunyian bukan kekosongan, ia adalah medium di mana energi positif dan wawasan batin bisa muncul. Namun, memahami tanda-tanda ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan. Tidak semua pesan datang dengan jelas atau langsung terasa nyaman. Kadang alam semesta menuntun melalui ketidaknyamanan atau tantangan yang menguji kesabaranmu. Tetapi setiap langkah yang diambil dengan kesadaran, setiap keputusan yang diikuti dengan hati terbuka, membawa energi baru ke dalam hidupmu, energi yang menciptakan rasa damai dan ketenangan. Akhirnya, ketenangan sejati muncul ketika kita menyadari bahwa alam semesta dan diri kita tidak terpisah. Setiap tanda, simbol, intuisi, dan pengalaman adalah cara alam semesta berinteraksi dengan jiwa kita. Dengan belajar memperhatikan, merenung, dan mengikuti petunjuk halus ini, kamu tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih harmonis dengan dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Jadi, jika hidup terasa gelisah dan penuh tekanan, ingatlah bahwa alam semesta selalu memberikan petunjuk. Tugasmu hanyalah belajar mendengar, memahami, dan mengikuti jejak energi yang menuju ketenangan. Ketika kamu mulai menyadari tanda-tanda ini dan menyesuaikan langkahmu, rasa damai yang selama ini tampak jauh perlahan menjadi nyata, dan jiwa yang sebelumnya gelisah mulai menemukan rumah di dalam diri sendiri. Latihan spiritual sederhana yang bisa membuka kunci kedamaian. Hidup yang terasa gelisah, stres, atau tidak pernah tenang bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja.
Ada cara-cara sederhana namun sangat efektif untuk membuka kunci kedamaian dalam dirimu, latihan spiritual yang, jika dilakukan dengan konsisten, bisa membantu menyeimbangkan energi, menenangkan pikiran, dan menghadirkan ketenangan batin. Latihan-latihan ini tidak membutuhkan ritual rumit, peralatan mahal, atau tempat khusus, yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, ketekunan, dan niat yang tulus untuk menyembuhkan diri. Salah satu latihan paling mendasar adalah pernapasan sadar atau meditasi napas. Setiap kali kamu merasa cemas atau gelisah, cobalah duduk diam, pejamkan mata, dan perhatikan napasmu. Tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan udara memenuhi paru-paru, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Fokuskan seluruh perhatian pada aliran napas, biarkan pikiran yang datang pergi tanpa menahan atau menilai. Latihan sederhana ini, jika dilakukan setiap hari selama 5-10 menit, akan membantu tubuh dan jiwa menurunkan ketegangan, menenangkan sistem saraf, dan membuka ruang bagi kedamaian yang sebelumnya tertutup oleh hiruk-pikuk pikiran. Latihan kedua adalah menulis jurnal batin atau refleksi diri. Setiap hari, luangkan waktu untuk menuliskan perasaan, pikiran, atau kejadian yang membuatmu gelisah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sedang aku rasakan? Apa yang membuat hatiku tidak tenang? Jangan menahan apapun, tulislah semua tanpa sensor. Menulis adalah cara untuk melepaskan energi negatif yang terpendam, mengurai benang kusut pikiran, dan melihat pola yang selama ini tidak disadari. Jurnal batin adalah cermin yang memungkinkanmu berbicara dengan dirimu sendiri dan mendengar suara rahasia dalam jiwa. Selain itu, menghubungkan diri dengan alam adalah latihan spiritual sederhana yang sangat kuat. Alam memiliki frekuensi yang menenangkan. Suara angin, gemericik air, atau kicau burung membantu menyeimbangkan energi dalam tubuh dan pikiran. Berjalan di taman, duduk di bawah pohon, atau sekadar menatap langit dan mengamati awan dapat membawa ketenangan yang mendalam. Alam mengajarkan kesabaran, keteraturan, dan harmoni, memberi pelajaran bahwa segala sesuatu bergerak dalam ritme yang alami. Ketika kita menyesuaikan diri dengan ritme itu, hati menjadi lebih ringan dan gelisah perlahan menghilang. Latihan lain yang sangat efektif adalah bersyukur setiap hari. Ambil beberapa menit untuk mencatat atau sekadar memikirkan hal-hal yang kamu syukuri, meskipun sederhana, seperti kesehatan, keluarga, udara segar, atau makanan yang cukup. Energi syukur secara alami menggeser fokus dari kekurangan dan kegelisahan menuju pemenuhan dan rasa damai. Semakin sering kamu melatih syukur, semakin kuat ketenangan yang hadir, karena hati belajar melihat dunia bukan dari kekurangan, tetapi dari kelimpahan yang sudah ada. Doa atau afirmasi positif juga merupakan latihan spiritual yang kuat. Mengucapkan kata-kata yang menenangkan, baik secara lisan maupun dalam hati, membantu menyelaraskan pikiran dan energi batin. Misalnya, mengulang kalimat seperti, aku tenang, aku aman, aku pantas menerima kedamaian, dapat mengubah frekuensi energi dalam tubuh dan membantu membuka kesadaran. Latihan ini bukan sekadar kata-kata kosong, ia adalah cara untuk memberi sinyal pada jiwa dan pikiran bahwa ketenangan adalah hak alamiahmu. Selanjutnya, penting untuk mempraktikkan keheningan dan introspeksi secara rutin. Dalam kehidupan sehari-hari yang sibuk, kita jarang memberi ruang untuk duduk diam tanpa gangguan. Ambil beberapa menit setiap hari untuk tidak melakukan apapun, hanya menjadi saksi atas diri sendiri, pikiran, perasaan, dan energi yang muncul. Keheningan ini adalah media bagi jiwa untuk mengatur diri, membebaskan energi negatif, dan mengisi ulang energi spiritual yang membuat hati merasa ringan. Yang terakhir, latihan spiritual yang sederhana tapi mendalam adalah melakukan kebaikan secara sadar. Setiap tindakan kecil yang membawa manfaat bagi orang lain, tanpa berharap imbalan, mengalirkan energi positif ke dalam diri sendiri. Ketika hati memberi tanpa menuntut, ketenangan muncul dari rasa keterhubungan dengan hidup, dari perasaan bahwa dirimu bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan dari harmoni yang tercipta antara jiwa dan dunia. Semua latihan ini, meskipun sederhana,
menjadi kunci untuk membuka ketenangan batin. Mereka membantu membangun kesadaran, mengurai energi negatif, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting bagi jiwa. Tidak ada cara instan, ketenangan lahir dari konsistensi, kesabaran, dan kejujuran dalam menghadapi diri sendiri. Dengan latihan yang disiplin, hati yang gelisah perlahan menemukan ruang lega, pikiran menjadi jernih, dan energi batin mulai seimbang. Ingatlah, ketenangan bukan hadiah dari dunia luar, bukan pencapaian yang harus dikejar. Ia adalah hasil dari hubungan yang tulus dengan diri sendiri, kesadaran yang dalam, praktik spiritual yang konsisten, dan keberanian untuk menghadapi serta melepaskan energi yang menghalangi kedamaian. Ketika kamu mempraktikkan latihan-latihan sederhana ini setiap hari, kunci kedamaian terbuka, dan jiwa yang gelisah akhirnya bisa bernapas lega. Transformasi diri, saat jiwa akhirnya menemukan tenang sejati. Setelah perjalanan panjang melalui kesadaran akan kesibukan, energi negatif, kebiasaan merusak, rahasia diri yang terlupakan, pesan alam semesta, dan latihan spiritual sederhana, tiba saatnya memahami transformasi yang sejati. Transformasi ini bukan sekadar perubahan eksternal atau pencapaian materi, tetapi pergeseran energi, kesadaran, dan hubungan dengan diri sendiri dan dunia. Saat jiwa akhirnya menemukan ketenangan, hidup tidak lagi terasa berat, gelisah, atau tidak menentu. Ada kedamaian yang hadir dari dalam, yang tidak bisa diguncang oleh situasi eksternal sekalipun. Transformasi diri dimulai ketika kesadaran yang sebelumnya tertutup terbuka. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang tuntutan, pencapaian, atau pengakuan orang lain. Kamu menyadari bahwa dunia luar hanyalah cermin, dan ketenangan sejati lahir dari pengaturan batin, penyembuhan energi, dan keterhubungan dengan jiwa sendiri. Dalam proses ini, setiap pengalaman, baik bahagia maupun sulit, dilatih sebagai guru yang mengajarkan kesabaran, penerimaan, dan rasa syukur. Perlahan, kamu belajar melihat setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan spiritual, bukan sebagai ancaman atau beban. Saat jiwa mulai damai, perubahan pola pikir dan persepsi terjadi secara alami. Hal-hal yang dulunya tampak menakutkan atau membebani kini diterima dengan lapang dada. Kesalahan masa lalu tidak lagi menjadi sumber penyesalan yang tak berujung, melainkan pelajaran yang membimbingmu ke arah yang lebih bijaksana. Ketegangan, kecemasan, dan perasaan tidak cukup digantikan oleh penerimaan, kesadaran, dan rasa percaya pada alur hidup. Energi negatif yang dulu menguasai batin perlahan hilang, digantikan oleh rasa ringan yang mengalir secara alami dari dalam. Transformasi juga terlihat melalui koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri. Kamu mulai mendengar rahasia jiwa, memahami keinginan yang sebelumnya terpendam, dan menghargai setiap aspek dirimu, baik yang indah maupun yang terluka. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikan kelemahan atau menutup luka lama. Sebaliknya, setiap bagian dari diri diterima sebagai bagian integral dari perjalanan hidup. Ketenangan hadir karena kamu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri, melainkan bekerja sama dengan jiwa untuk membangun keharmonisan. Selain itu, transformasi mencakup keselarasan dengan alam semesta. Kamu mulai menyadari pesan halus dari peristiwa, simbol, dan intuisi yang sebelumnya terabaikan. Setiap langkah hidup mulai terasa lebih ringan karena mengikuti aliran alami energi kehidupan. Kamu belajar bahwa ketenangan bukan tentang menghindari masalah, tetapi tentang menghadapi hidup dengan hati terbuka, pikiran jernih, dan energi yang seimbang. Alam semesta dan dirimu tidak lagi terpisah, keduanya menjadi satu harmoni yang memandu langkahmu dengan lembut. Transformasi juga memengaruhi hubungan dengan orang lain dan lingkungan. Saat energi batin seimbang dan hati damai, cara kamu berinteraksi dengan orang lain berubah. Kamu lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mampu memberi tanpa menuntut imbalan. Konflik yang dulunya terasa berat kini dapat ditangani dengan bijaksana. Koneksi yang sebelumnya tegang atau membebani berubah menjadi lebih harmonis. Ketenanganmu bukan hanya memengaruhi dirimu, tetapi juga menyebar ke sekitar, menciptakan resonansi positif yang menenangkan orang lain.
Namun, transformasi sejati bukan tujuan akhir yang statis, ia adalah proses yang terus berlangsung. Jiwa tetap hidup, energi tetap bergerak, dan setiap hari memberi kesempatan untuk menumbuhkan ketenangan lebih dalam. Tetapi perbedaan besar adalah bahwa setelah transformasi, kamu memiliki fondasi kuat, kesadaran, energi yang seimbang, dan koneksi dengan jiwa, yang membuatmu tidak lagi mudah terguncang oleh dunia luar. Hidup menjadi perjalanan penuh arti, bukan sekadar rutinitas yang membebani. Akhirnya, saat jiwa menemukan ketenangan sejati, ada rasa kebebasan yang mendalam. Beban lama hilang, ketegangan lepas, dan hati merasa ringan. Kamu bisa menghadapi hidup apa adanya, menikmati setiap momen, dan tetap damai meskipun badai melanda. Ketenangan ini bukan hadiah sementara, tetapi kondisi batin yang stabil, buah dari kesadaran, latihan, dan keberanian menghadapi diri sendiri. Disinilah jiwa benar-benar pulang ke rumahnya sendiri, damai, seimbang, dan utuh. Transformasi diri bukanlah sesuatu yang instan. Ia lahir dari kesadaran, konsistensi latihan spiritual, penyembuhan energi, dan hubungan yang tulus dengan jiwa. Tetapi ketika proses itu dijalani dengan tekun, hasilnya sangat nyata. Hidup yang gelisah berubah menjadi hidup yang penuh ketenangan, energi batin seimbang, dan jiwa yang menemukan kedamaian sejati. Inilah tujuan akhir dari setiap perjalanan spiritual, kehidupan yang harmonis, ringan, dan bermakna, di mana jiwa tidak lagi gelisah, tetapi menemukan rumah sejatinya di dalam diri sendiri.